Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang bersyukur. Pasti bersyukur itu, syukur merupakan rasa berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati atas anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat masih bisa berpikir, nikmat rezeki, nikmat makan, nikmat minum, dan masih banyak lagi. Bersyukur merupakan suatu kewajiban bagi kita semua umat yang beriman. Selain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bersyukur juga bisa menjadikan apa yang telah kita terima dari Tuhan menjadi lebih banyak dan lebih berkah lagi. Namun, yang menjadi persoalan saat ini ialah mengapa orang bisa berpikir kalau nikmat itu hanya berupa materi atau uang. Orang yang berpikir seperti itu merupakan orang kufur akan nikmat Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Berdasarkan firman tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita tanpa terkecuali. Teman-teman yang saya cintai, untuk apa kita hidup di dunia ini jika kita tidak mengimbanginya dengan rasa bersyukur? Karena kehidupan kita di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Untuk itu, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan hanya nikmat materi, nikmat masih bisa berpikir, tetapi semuanya kita juga harus bersyukur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bersyukur. Semoga uraian yang dapat saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan orasi kepemimpinan. Pemimpin merupakan seseorang yang sangat penting dalam sebuah instansi negara atau di sebuah lembaga. Pemimpin digambarkan sebagai seorang yang harus mampu mengerti bagaimana kondisi rakyat dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia adalah tugas sebagai pemimpin. Dalam Islam sendiri, digambarkan bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Khalifah di sini diartikan sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, kita harus belajar tentang tata cara pemimpin, tentang bagaimana sistem kepemimpinan yang baik, bagaimana cerot-cerot kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Dari beberapa presiden terpilih, kita melihat bahwa di sana ada beberapa karakteristik kepemimpinan, dari mulai Presiden Soekarno sampai hari ini Presiden Jokowi. Dan juga terkait hal ini, kita juga harus mengerti bagaimana cara memberikan edukasi terbaik bagi orang dan juga bagaimana orang-orang harus mendengarkan kita dengan cara sebaik-baik mungkin. Namun, dengan hal itu, tanpa ada sistem kepemimpinan yang baik, kita tidak akan berhasil mengajak orang-orang untuk berbuat sesuatu dengan cara bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kepemimpinan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah serta Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk dapat menjalani dengan lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang adalah sifat sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Apabila diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupan artinya sangat luas. Kita akan semakin mudah untuk dapat bersabar dalam menghadapi cobaan apabila kita semakin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk itu, hal pertama yang harus kita bangun dari diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang-orang yang bersabar. Beberapa ayat tentang sabar ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153, 155, 156, dan 157. Untuk ayat 153 berbunyi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya Nila mengajak saudara semua untuk selalu meningkatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita dapat lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato mengenai narkoba pada generasi muda dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia. Generasi muda dan narkoba merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat karena belakangan ini banyak ditemui berbagai kasus narkoba yang melibatkan generasi muda kita. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit generasi muda yang rela menjadi pengedar narkoba, sehingga semakin membuat rumit permasalahan tentang narkoba di lingkungan generasi muda. Terlibatnya generasi muda Indonesia pada jaringan narkoba internasional juga disinyalir telah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap serta meminimalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Satu hal yang sungguh mencengangkan adalah semakin luasnya peredaran narkoba bahkan sampai ke lingkungan sekolah dasar. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut. Mengapa sampai mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut adalah sebuah langkah yang bijak bila kita mencari akar pokok permasalahannya. Mengapa sampai mereka tergelincir ke dunia narkoba? Bila masalah utama ada pada peran orang tua yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya, maka pola pendekatan kepada orang tua harus segera dilakukan. Demikian juga bila ditemukan faktor pemicu masalah yang lain. Memenjarakan generasi muda yang terlibat dalam kasus narkoba bukanlah langkah penyelesaian yang bijak. Keputusan tersebut tidaklah menyelesaikan masalah. Yang terjadi sebenarnya hanya meredam masalah sesaat dan ibarat menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak.
Langkah yang bijak adalah menempatkan generasi muda yang terlibat narkoba ke dalam tempat rehabilitasi sehingga para pemakai narkoba tidak merasa terasing dan bersalah yang berkepanjangan, sehingga malah akan menimbulkan masalah yang baru di kemudian hari. Hal ini sangat penting mengingat para generasi muda merupakan tulang punggung negara dan merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, para undangan yang kami muliakan, dan seluruh hadirin yang kami cintai. Saya selaku Ketua Panitia Seminar sangat bahagia dan senang bisa menyambut kehadiran Anda semua di acara yang luar biasa ini. Kehadiran dan partisipasi Anda semua sangat kami hargai, karena dengan kehadiran Anda, acara ini akan semakin bermakna. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, tentu acara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama menjaga keharmonisan dan keakraban, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat menikmati acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan berita yang hangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya Yeni Susilawati, inilah Breaking News selengkapnya. Hujan deras yang terjadi sejak Senin 23 Januari pukul 03.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga siang hari ini disertai naiknya permukaan air laut menyebabkan banjir di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Data dari Pudalops BNPB menyebutkan wilayah yang terdampak berada di 7 kecamatan terdiri dari Manggala, Ujung Padang, Rapocini, Mamajang, Tamalan Rea, Birinangkaya, dan Makassar. Akibat banjir tersebut sebanyak 554 kakak dan 1.869 jiwa mengungsi dan sebagian besar dievakuasi di 21 titik pengungsian. Kerugian material akibat banjir menyebabkan 554 unit rumah terendam. Selain itu, luapan air menyebabkan genangan antara 50 cm hingga 100 cm, sehingga akses dan aktivitas warga menjadi terganggu karena kendaraan tidak bisa melintas. Upaya penanganan bencana banjir dilakukan oleh tim BPBD Kota ke lokasi kejadian untuk membantu mengevakuasi warga dan barang-barang serta melakukan pendataan rumah terdampak dan kebutuhan mendesak. Perkiraan cuaca per 23 sampai 24 Januari 2023 berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca Kota Makassar didominasi cuaca hujan berawan pada siang hari dan hujan pada malam hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk selalu waspada dan siaga dan memperkuat jejaring peringatan dini tingkat komunitas. Pemirsa, demikianlah informasi terkini. Informasi lainnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Saya Yeni Susilawati, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu,
serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita ucapkan karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan upacara bendera pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai kedisiplinan yang merupakan dasar dari rasa tanggung jawab. Saya sampaikan kepada kita semua yang ada di lapangan ini. Mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa kedisiplinan merupakan sesuatu yang merepotkan. Dalam setiap aturan kedisiplinan, pasti ada yang namanya sanksi. Nah, sanksi inilah yang menjadi ataupun yang melatih diri kita untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Bukan memberi rasa takut, tetapi kita lihat dari sisi yang lain, yang mana memiliki efek yang permanen terhadap diri kita sendiri. Sikap disiplin inilah yang akan kita bawa di masa depan sampai kita tua. Karena kedisiplinan merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan sejak kita masih kecil. Maka dari itu, apabila kita tidak terbiasa melakukan perilaku disiplin, maka sampai kita tua pun akan menjadi pribadi yang kurang disiplin. Jika kalian tidak disiplin, maka ada konsekuensi ataupun sanksi yang akan diterima. Yang rugi bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan, serta kurang layak didengar. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.